Salam, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan mahasiswa STBI pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih, kami akan belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, beri kesiapan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan hari ini, Dialah yang mengutus aku. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Saudara, berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan firman, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Duta utusan adalah seorang pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing, berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negaranya. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang duta utusan akan ditempatkan di sebuah kantor yang biasanya sekaligus satu lokasi dengan tempat tinggalnya. Secara umum, tugas duta utusan bekerja untuk mewakili sesuatu, mempromosikan pemahaman, konsultasi, tempat diskusi, dan bertanya jawab untuk menyelesaikan perbedaan atau kesalahpahaman. Bagi saudara dan saya, pemahaman duta utusan, yaitu kalau saudara mengatakan saya utusan Kristus, adalah orang yang menjadi utusan, yang ditugaskan untuk memberitakan amanat Kristus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-29, judul perikop pertentangan tentang asal Yesus. Mereka akan membunuhnya, tetapi Yesus dengan leluasa berbicara karena Yesus diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Saya membagi ada 3 bagian. Yang pertama, tantangan pelayanan. Di ayat 25, 26, dan 29 di situ dikatakan, bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Keraguan para pendengar, mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang bisa menyentuh Dia. Saatnya belum tiba. Saudara, kisah pertentangan asal tantangan pelayanan Yesus,
Kita memperhatikan di dalam bacaan tadi, pengajaran Kristus di hadapan orang banyak di bait Allah, di hadapan imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi, Yesus tidak takut terhadap mereka. Yesus mengajar dengan leluasa. Orang Yahudi mengagumi, mereka heran. Bahkan dikatakan heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Kristus mempunyai pengetahuan, Kristus menguasai kitab-kitab suci. Di dalam pengajarannya begitu lihai, begitu cerdas. Karena apa? Yesus mengajar di tengah-tengah umat ini, menyampaikan dengan leluasa. Di ayat 26 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Beberapa orang Yahudi berprasangka buruk terhadap Yesus. Bukankah Dia yang mereka mau bunuh? Jadi saudara, para pendengar pada waktu itu mempunyai dan memiliki prasangka buruk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mendengar ajaran yang diajarkan Yesus. Bahkan mereka mengatakan, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Orang Yerusalem ini memperlihatkan hasrat jahat terhadap Kristus. Betapa orang menyalahkan para pemimpin mereka karena mereka membiarkan Kristus begitu saja, bahkan dengan leluasa mengajar di hadapan mereka. Sikap orang Yahudi terhadap kehadiran Kristus, pada masa itu mereka beranggapan mengetahui asal-usul Yesus. Tetapi dari mana asalnya mereka tidak tahu. Mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus itu diutus oleh Bapaknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita semua. Juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang dari masa ke masa mempunyai pengetahuan yang salah tentang Yesus. Cara pandang kemudian meresponnya dengan salah. Akibatnya apa, saudara? Mereka tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Saudara, banyak orang di sekeliling kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita, teman dekat kita. Pada saat kita menyampaikan berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah punya prasangka, punya praduga yang salah. Akhirnya pada saat kita memberitakan, mereka mengatakan, saya tidak percaya Kristus. Bagaimana sikap saudara sebagai seorang yang diutus oleh Kristus? Keteladanan Kristus memberikan contoh yang luar biasa. Yang kedua yaitu keberanian seorang utusan. Di ayat 26 dan 27, Yesus berbicara dengan leluasa. Ia adalah Kristus. Sikap Kristus sebagai utusan Bapa, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Tuhan Yesus mengajar di tempat umum, di bait Allah secara terbuka. Ajaran Kristus menarik, saudara. Ajaran Kristus membuat para pendengar heran. Tetapi para pemimpin agama, juga orang-orang yang mendengar, meragukan ajaran Kristus. Bahkan di situ dikatakan penolakan terhadap Yesus tergambar di dalam sikap, bahkan di dalam dialog mereka. Kelompok yang percaya kepada Kristus, kelompok ini terdiri juga dari orang banyak. Karena melihat tanda-tanda, kemudian percaya. Tapi juga ada kelompok tadi yang sudah saya sampaikan, ini tuh orang yang tidak mau percaya. Mereka menolak Yesus, menolak ajaran Yesus, bahkan berusaha membunuh Yesus. Saudara, setiap orang yang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Menceritakan, bersaksi tentang kelahiran, pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Bahkan saudara dan saya juga menceritakan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Saudara dan saya sedang dipersiapkan sebagai utusan Kristus. Tidak hanya membawa penolakan, namun di tengah-tengah pemberitaan, di tengah-tengah pengabaran,
saudara memberitakan Injil kadang juga ditolak. Roh Kudus yang dijanjikan menyertai saudara dan saya bersama Kristus, penyertaan Tuhan memberikan keberanian para utusan di tengah-tengah pelayanan. Firman ini juga menguatkan di dalam kehidupan saya, juga di dalam kehidupan saudara. Siapakah saudara? Siapakah saya untuk menjadi utusan Kristus? Dengan keberanian seorang utusan di mana Tuhan tempatkan. Tuhan mempercayakan satu pelayanan yang besar. Memang menurut banyak orang mengatakan pelayanan sepertinya kecil, tapi dari sisi lain menurut kacamata Allah, apa yang saudara dan saya kerjakan, hal itu berkenan di hadapan Tuhan, itu satu pelayanan yang besar. Hendaknya kita sebagai mahasiswa teologi yang sedang dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan, kita juga berusaha mengenali diri sebagai seorang utusan. Juga kita minta keberanian dari Tuhan untuk menjadi utusan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya melayani. Bagian yang ketiga, saudara, untuk menjadi seorang utusan yang berani, yang ketiga yaitu mengenali diri sebagai seorang utusan dan tahu siapa yang mengutus. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dari Bapa yang mengutus aku." Respon Kristus terhadap keberatan yang dihadapi di ladang pelayanan, saudara, Yesus berbicara dengan leluasa dan berani. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus berkata, Yesus mengatakan hal ini lebih keras daripada hal-hal yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya. Apa yang dikatakan Yesus kepada para pendengar? Di sini dikatakan, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Yesus mengungkapkan kesungguhannya. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Mereka mendengar pengajaran Yesus tetapi menolak. Yesus seorang pelayan yang menghadapi tantangan, tetapi Yesus berani menghadapinya, mengajar dengan leluasa. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa dirinya diutus oleh Bapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa yang mengutus? Bapa. Siapa yang mengutus saudara? Sebagai penutup renungan pagi hari ini, saudara dalam pelayanan ada kesempatan untuk mengunjungi beberapa kota, bahkan beberapa daerah, saudara. Saudara pada saat diberikan surat tugas juga diberikan kepercayaan untuk mengunjungi daerah-daerah tertentu, saat jauh-jauh hari mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Sehingga di dalam melayani ada kesiapan, ada keseriusan dalam pelayanan yang dipercayakan. Tidak hanya persiapan sama persiapkan materi. Dari sisi lain, saudara, tiket pesawat PP diberikan, penjemputan, penginapan, semua sudah diatur oleh bagian pengurus yang lain yang menangani bagian akomodasi. Bahkan sampai di tempat tujuan, saudara, ada bermacam-macam makanan khas kota atau daerah yang disajikan. Jadi ada kesempatan menikmati berbagai macam, yaitu makanan daerah, saudara. Kelihatannya enak, nyaman, dan terjamin. Pada saat ditanya, "Enak Pak, diutus?" Saya mengatakan, "Enak." Karena saya diutus oleh lembaga, oleh yayasan di mana saya melayani. Saudara, ini satu gambaran utusan sebagai seorang utusan. Siapa yang mengutus? Baru lembaga dan yayasan. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya sekarang, siapa yang mengutus saudara saat ini? Siapa yang mengutus saudara dan saya berada dalam pendidikan teologi ini dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan? Ini suatu kesempatan yang Tuhan percayakan,
Satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita sebagai mahasiswa yang telah meresponi panggilan Tuhan untuk dipersiapkan menjadi para pelayan Tuhan. Kita menjalani di ladang pelayanan untuk melayani Tuhan. Yang mengutus saudara dan saya adalah Tuhan. Yang mempersiapkan saudara dan saya adalah Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari tantangan. Di ladang pelayanan pun tidak lepas adanya masalah-masalah baru yang terus memproses saudara dan saya sebagai para pelayan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ingat keteladanan Kristus. Kristus datang ke dunia mengalami tantangan dalam pelayanan, tetapi Kristus ada satu keberanian mengajar dengan leluasa karena dia tahu bahwa Bapa yang mengutus dirinya. Mari saudara melalui pembelajaran firman ini mengingatkan, menguatkan untuk terus tetap meniti dan menjalani panggilan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui pembelajaran firman ini mengingatkan kami, melalui keteladanan-Mu ya Tuhan, Engkau datang ke dunia karena diutus oleh Bapa. Demikian juga pada saat ini Engkau mengutus kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi pemberita-pemberita kabar baik bagi banyak orang. Engkau memberikan kekuatan dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.